Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1021 sampai tahun 1023, His. Mata semua orang terbuka lebar. Dia mampu membuat taruhan yang mengerikan. Bunuh aku jika kamu melanggar peraturan. Mike tertegun, dan langsung mencibir dengan jijik, berkata seolah-olah kamu bisa melakukannya. Apakah kamu pikir kamu adalah Tuhan? Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan kalah. Berdasarkan keyakinan mutlaknya, Mike tidak berpikir dia akan kalah di semuanya, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia harus menang. Dia tidak boleh kalah dalam perdebatan ini dengan cara apapun. Papa. Jericho Lee bertepuk tangan dan berkata, baiklah, tolong berikan kesaksian kepada semua yang hadir. Pada saat itu, jika seseorang kalah dan tidak memenuhi taruhannya, saya harus meminta bantuan Anda. Ada wajah-wajah aneh dan tidak ada yang berbicara. Faktanya, pada titik ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa ini akan berubah menjadi pertarungan tatap muka. Perdebatan telah selesai. Jiao Dongming segera meminta orang-orang untuk mengatur tata letak aula, pindahkan beberapa meja dan letakkan di tengah. Kemudian orang-orang duduk di kursi di sekitar dan menonton. Ling Yan, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menemukan orang gila seperti itu. Awalnya aku mengejarmu sekian lama, tapi kamu tidak memilihku. Apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Pada saat ini, Jiao Dongming pergi ke Mo Ling Yan dan bertanya dengan nada dingin. Angsa liar Mo Ling dengan tenang menatapnya dengan satu mata, ini adalah pilihanku sendiri, tidak perlu kamu ikut campur. Dalam bisnis. Baiklah. Dia menyinggung Tuan Mike hari ini, dan dia akan segera kalah. Lalu dia akan menjadi tikus jalanan. Beraninya kamu menginginkan pria seperti itu. Wajah Jiao Dongming lebih dingin. Dia tidak akan kalah. Mo Ling Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Konyol. Bagaimana mungkin dia tidak kalah dalam argumen konyol seperti itu? Jiao Dongming merasa sangat lucu. Bahkan jika dia kalah, itu adalah pacarku, kata Mo Ling Yan. Kata-kata ini langsung membuat Jiao Dongming kesal. Ada bekas keganasan di wajahnya, dan urat di dahinya pecah, brengsek. Apa sih yang lebih rendah dariku dibandingkan dia? Apakah Anda lebih suka bersama seorang magang pengobatan tradisional Tiongkok daripada bersama saya? Mo Ling Yan perlahan mendongak dan menatapnya dengan rasa simpati dan kasihan, kamu sama sekali tidak sebaik dia. Apa yang Anda tahu? Kamu adalah orang yang menggelikan. Jiao Dongming marah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, lalu dengan marah pergi, saat dia kalah, kamu akan tahu betapa konyolnya pilihanmu. Pria terbaik untukmu adalah aku melihat punggungnya, Wu Xiaoxiao dan Wu Sui khawatir. Ling Yan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan Jericho Lee main-main? Ya. Bagaimana jika dia kalah? Angsa liar Mo Ling dengan tenang memandang kedua orang itu, jangan khawatir, dia tidak akan kalah. Keduanya langsung terdiam, mereka benar-benar tidak mengerti, mengapa Mo Ling begitu percaya diri pada Jericho Lee. Siapapun yang memiliki pandangan jernih dapat melihat betapa konyolnya argumen Jericho Lee. Tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah. Benarkah orang yang sedang jatuh cinta punya IQ 0? Atau keindahan di mata yang melihatnya? Mereka mulai memikirkan bagaimana menghadapi badai yang datang setelah kalah. 10 menit kemudian, di dua meja di tengah aula, Jericho Lee dan Mike duduk berhadap-hadapan. Di sebelah mereka ada dua orang yang bertugas membuat catatan singkat perdebatan tersebut. Ada orang tambahan yang bertanggung jawab. Karena Jiao Dongming adalah murid Mike, untuk menunjukkan keadilan, dia dikesampingkan dan tidak ikut berdebat, agar tidak memihak. Pembawa acaranya adalah seorang wanita bernama Ba Kiao Kiao. Dia telah belajar sedikit tentang pembawa berita, jadi dia memiliki pengalaman di bidang ini dan diatur untuk menjadi pembawa acara. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil mikrofon, dan mengumumkan dengan lantang, debat dimulai. Pertama-tama, mari kita bicara tentang argumen kita. Jericho Lee memimpin dengan mengatakan, argumen saya sangat sederhana. Selain dari China peradaban, sebagian besar dari apa yang disebut peradaban kuno telah dipalsukan, atau bahkan sepenuhnya dipalsukan. Bersenandung. Wajah Mike menjadi dingin. Argumen saya sebaliknya. Saya pikir peradaban kuno itu ada.
Peradaban Tiongkok kuno sangat kuat, tetapi masa lalu sudah berlalu. Kalender kuning kuno selalu membicarakan banyak hal. Sayang sekali. Kedua belah pihak saling balas dendam. Ba Kiao berkata sambil tersenyum, "Yah, kedua belah pihak telah mengutarakan argumen dasar mereka, tetapi argumen saja tidak cukup. Harus ada argumen." Namun, untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu dalam proses perdebatan, kedua belah pihak harus bersikaplah wajar dan masuk akal, cobalah untuk menahan emosi mereka, dan jangan bertengkar. Dan menurut tips saya, mulailah menyatakan argumen secara bergantian. Mereka tertawa tetapi tidak berbicara. Mereka tidak menyukai satu sama lain. Pertama-tama, mohon kedua belah pihak, salah satu dari mereka, mulai menjelaskan argumen mereka. Ba Kiao berkata dengan suara nyaring. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, "Kali ini kamu yang duluan. Argumen yang aku kemukakan sangat panjang setiap saat. Terlebih lagi, aku selalu suka meyakinkan orang dengan alasan, dan aku tidak suka kata-kata sopan itu. Demikian pula, aku hanya menggunakan serangkaian peristiwa nyata untuk membuat beberapa orang terdiam." Nadanya sangat berlebihan. Mike meremehkannya. Dia berpikir sejenak, mengatur bahasanya di dalam hatinya, dan kemudian mulai berkata, "Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa ada banyak jenis peradaban kuno di dunia, dan sejarah keberadaan manusia belum sepenuhnya terungkap. Dieksplorasi hingga saat ini, dan masih banyak sejarah yang tersembunyi, menurut catatan sejarah dan penggalian arkeologi yang ada, diketahui bahwa beberapa peradaban kuno antara lain peradaban Babilonia, peradaban Chataisian, peradaban negara kota Atina kuno, peradaban India kuno, dan peradaban Mesir kuno di dua daerah aliran sungai." Kata-katanya membuat penonton mengangguk. Ini semua adalah ilmu yang mereka pelajari di buku teks ketika mereka masih mahasiswa. Karena saya telah terlibat dalam penelitian arkeologi selama lebih dari 30 tahun, semua peradaban kuno ini ada, tetapi tidak hanya ada di peradaban Tiongkok. Beberapa peradaban bahkan lebih awal dari peradaban Tiongkok. Misalnya, peradaban Babilonia kuno dan peradaban Mesir kuno peradaban sudah ada jauh sebelum Tiongkok. Ini adalah fakta yang diakui secara universal di dunia. Sebenarnya saya pernah mengunjungi tempat-tempat itu. Mereka adalah peradaban sejarah yang menakjubkan dan harta karun peradaban manusia. Tidak ada cara untuk menyangkal hal itu. Ketika suara itu turun, Mike berhenti berbicara. Jericho Lee berkata perlahan, "Konyol. Diakui dunia. Kebenaran akan selalu ada di tangan segelintir orang, dan masyarakat akan selalu mengikuti secara membabi buta dan akan selalu mengikuti." Seperti dugaan Goldbach, hanya sedikit orang yang memahaminya, kebanyakan orang akan selalu mengikuti orang banyak dan mengukur dunia dengan kognisi singkatnya sendiri. Suatu ketika ada sebuah sumur di dunia, dan ada seekor katak di dalamnya. Katak selalu berpikir bahwa dunia ini hanya sebesar kepala sumur. Faktanya, elang telah memberitahunya bahwa dunia ini sangat besar dan luas, namun katak tidak mempercayainya sama sekali. Ini seperti beberapa orang. Jelas sekali fakta telah terpampang di wajahnya, dan dia hanya akan menutup telinganya dan terus membenamkan dirinya dalam dunia fantasinya. Bab 1022. Kata-katanya sangat kejam. Itu hanya semacam ejekan. Semua orang yang hadir adalah idiot yang hanya bisa mengikuti dan tidak punya otak. Pada saat yang sama, dia mengejek bahwa Mike adalah katak di dalam sumur. Ketika orang-orang mendengarkannya, mau tak mau mereka terlihat marah. Apa hubungannya dengan mereka? Terlalu banyak. Menghadapi tatapan marah orang-orang, Jericho Lee sepertinya tidak punya perasaan sama sekali, dan berkata dengan wajah ringan, "Babel kuno, Mesir kuno. Kirimkan 2 kata kepada Anda, haha. Orang-orang yang sangat percaya bahwa kedua peradaban ini ada di tolong beritahu saya, mengapa hanya wajah singa dan mumi yang digali di Mesir kuno? Mengapa semua bangunan berwajah singa mempunyai ciri yang sama, yaitu hidung semua wajah singa telah terpotong? Tolong beritahu saya kepadaku, kapan angin alam tidak berubah arah semaunya, melainkan tiba-tiba berubah menjadi gerakan terarah, yang akan selalu bertiup ke hidung patung wajah dan memotongnya seperti pisau." Begitu aku membuka mulut dan menanyakan pertanyaan pertama, aku membiarkan suasana hening. Hidung berwajah singa. Mike tercengang. Mungkin itu hanya kebetulan. Itu benar-benar suatu kebetulan yang ajaib. Silakan segera periksa gambar berita dari semua wajah di internet untuk melihat apakah hidung semua orang hilang dan bagian lainnya masih utuh. Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangannya dan berkata dengan dingin. Orang-orang tiba-tiba terpana, beberapa orang segera mengeluarkan ponselnya, membuka browser dan mulai mencari. Tidak terkecuali Mo Lingyan. Oh, ponselnya terlalu kecil, dan permintaannya terlalu lambat.
Siapa yang punya komputer? Siapa yang akan membawa komputer ke pesta? Penonton sedikit kesal. Pinjam beberapa dari klub. Beberapa orang bergegas menemui petugas klub dan meminjam beberapa laptop. Setelah membukanya, mereka mencari sesuka hati, dan benar saja, mereka melihat semua gambar tentang wajah manusia singa, yang sebagian besar tidak ada hidungnya. Aneh sekali. Setiap orang punya banyak wajah seperti di tempat lain, hanya satu hidung yang berkurang. Sejauh yang saya tahu, peradaban Mesir kuno sudah ada lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa benda-benda yang lebih dari 3.000 tahun yang lalu seharusnya sudah tidak berbentuk lagi, atau bahkan langsung berubah menjadi tumpukan pasir. Tapi wajah orang-orang yang berusia ribuan tahun ini masih utuh, dan hidung mereka rontok. Hidung ini, yang rusak itu aneh. Setelah bertanya, banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mereka menemukan banyak sekali foto wajah orang, ratusan di antaranya sama. Orang bodoh menyadari bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Oh, sepertinya angin alam itu sebilah pisau. Angin ini hanya bekerja di hidung wajah manusia, tapi tidak bertiup ke tempat lain. Bukankah begitu? Profesor Mike Jericho Lee memandang Mike sambil tersenyum. Tapi tidak ada senyuman. Wajah Mike tidak bisa ditutup saat itu. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menemukan ada yang tidak beres dengan wajah orang-orang itu. Mereka semua kehilangan sebagian hidungnya. Dia tidak dapat menyangkalnya, soalnya, aku tidak bisa bicara, kan? Jericho Lee tersenyum lebih tebal, mengapa bisa muncul secara kebetulan seperti itu? Sederhana sekali, karena wajah orang-orang itu semuanya dipalsukan, dan hidung mereka semua dihancurkan, disamarkan sebagai sejarah ribuan tahun. Jangan bilang kalau angin alam mempunyai kekuatan yang luar biasa. Penjelasan ini langsung membungkam semua orang yang hadir. Betul. Hanya yang palsu yang dapat menyebabkan situasi yang begitu indah. Mike memerah dan tidak dapat berbicara pada saat itu. Ketika orang-orang melihatnya, ekspresinya menjadi indah. Perdebatan baru saja dimulai, dan Mike sudah kalah, hanya karena ada masalah dengan wajah manusia bukan berarti peradaban Mesir kuno tidak ada. Mike jelas tidak mau mengaku kalah, katanya. Itu kenyataannya, tapi... Jericho Lee mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau saja ada yang salah dengan wajah manusia, saya tidak akan mengatakannya. Piramida yang terkenal juga tidak mengalami pelapukan selama ribuan tahun. Saya tidak tahu apakah ada orang yang pernah ke daerah beriklim gurun atau semi kering, yang angin dan pasirnya kencang, udaranya kering, dan anginnya kencang. Angin memiliki efek erosif yang tinggi, seperti Gua Mogao di Dunhuang. Untuk melindungi mural di Gua Mogao agar tidak terkikis oleh angin dan pasir, para peneliti telah membangun setidaknya 4 lapisan pelindung terhadap angin dan pasir. Namun meski begitu, Gua Mogao di Dunhuang tidak mampu menahan erosi angin dan pasir. Mural tersebut harus diperbaiki setiap beberapa dekade agar mural tersebut tetap bertahan hingga saat ini. Tanya saja, piramida tersebut sudah ribuan tahun terkena angin dan pasir, namun masih utuh. Apakah itu terbuat dari paduan baja? Sekalipun itu baja paduan, akan terkikis selama ratusan tahun. Keraguan kedua, sekali lagi, membuat semua orang tampak pucat. Beberapa orang dengan cepat menanyakan secara online, hasil pencarian di luar gambar, yang membuat mereka juga terkejut. Ini sama seperti yang dia katakan, masih utuh. Meskipun beberapa piramida terkikis oleh angin dan pasir, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gua Mogao. Perlindungan Gua Mogao sangat baik sehingga tidak terkikis dengan baik. Bagus sekali piramidanya. Bukankah itu palsu? Apakah itu palsu juga? Perlu diketahui bahwa batu-batu biasa yang terkena udara tidak hanya akan teroksidasi oleh udara, tetapi juga akan terkikis oleh angin dan pasir, dan yang paling parah adalah hujan. Jembatan batu yang terbuat dari magnolia di ibu kota telah terkorosi selama lebih dari 10 tahun. Piramida ini telah disimpan selama lebih dari 3.000 tahun. Bagaimana mereka bisa dilestarikan dengan baik? Salah, benar dan salah pada saat ini, Mo Lingyan tersenyum. Dia tahu bahwa Jericho Lee tidak akan mengecewakannya. Selama Jericho Lee membuka mulutnya, orang-orang ini akan terbawa ke dalam pemikirannya sendiri dan mengikuti pemikirannya. Saudara-saudara, menurut Anda dari mana piramida ini berasal? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Wu Xiaoxiao berpikir sejenak dan berkata, saya pikir itu harus ditempa dalam waktu yang tidak lama lagi dari sekarang. Batu yang jika diletakkan dalam jangka waktu tertentu akan mudah terkikis oleh pelapukan. Jika piramida ini memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun, seharusnya sudah menjadi tumpukan pasir sejak 2.000 tahun yang lalu.
Batu-batu ini cukup kuat untuk bertahan 1000 tahun. Ya, menurutku juga begitu. Wu Sui mengangguk. Wajah Jiao Dongming sangat jelek. Dia tidak pernah mengira bahwa bangunan peradaban kuno dalam kognisinya dipalsukan. Dia ingin membantahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti untuk membantahnya. Itu. Lagi pula, piramida-piramida itu tidak dapat dipertahankan untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Wajah Mike tidak tampan. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam pemikiran Jericho Lee. Dia mengertakkan gigi, piramida tidak dipalsukan, apalagi. Tapi dari beberapa bangunan saja belum ada cara membuktikan kalau itu palsukan. Bab 1023. Haha, peradaban Mesir kuno yang paling terkenal adalah piramidanya. Sekarang semua piramida itu palsu. Apalagi yang harus kukatakan? Jericho Lee mencibir, tapi karena kamu tidak menyerah, aku akan mengatakannya dengan baik. Dia bangkit, mengambil laptop, dan kemudian menekan jari-jarinya pada keyboard beberapa kali, mencari gambar, memperbesarnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Sekarang lihatlah baik-baik. Ini adalah gambar yang sangat populer tentang berkuda dan kuda perang Mesir kuno. Di atasnya ada seekor kuda yang menarik kereta. Di atas kereta itu berdiri seorang pria, menarik busur dan anak panah. Begitu suara itu turun, Wu Sui berseru dengan tergesa-gesa, saya pernah melihat gambar ini. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Konon itu adalah gambar kuda perang di Mesir kuno. Itu benar. Jericho Lee mengangguk, lalu siapa yang bisa melihat keraguan pada peta kuda perang? Ragu. Semua orang tercengang dan mengerutkan kening. Keraguan apa yang mungkin ada? Itu hanya gambar kuda perang biasa. Ya, seharusnya ada banyak. Semua orang bingung. Bagaimanapun, mereka tidak melihat adanya keraguan atau sesuatu yang salah. Kamu bukan arkeolog. Aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak bisa melihatnya. Jericho Lee menghela nafas tak berdaya, berbalik untuk meletakkan gambar kuda perang di depan Mike dan Jiao Dongming. Kalian berdua adalah arkeolog, bisakah kalian melihatnya? Jangan bilang padaku, kalian tidak bisa melihatnya. Wajah Jiao Dongming merosot. Dia sedang menatap gambar di layar komputer. Mike melihatnya sebentar dan berpikir, ini adalah gambaran yang sangat umum tentang kuda perang di Mesir kuno. Saya rasa tidak ada masalah. Saya tidak bisa melihatnya. Jiao Dongming menggelengkan kepalanya. Tutut, sepertinya kamu, yang disebut arkeolog, benar-benar tidak pantas menyandang namamu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan jijik. Di bawah tatapan mata Mike yang marah, dia mendapatkan gambaran serupa. Lihat gambar ini lagi. Ini gambar kuda di Tiongkok kuno. Perhatikan baik-baik. Semua orang menjulurkan leher dan menatap gambar itu. Tak lama kemudian, angsa liar Moling yang bermata tajam itu lepas landas dan berseru, "Hah! Seperti ekor kuda." Ya, itu ekor kuda. Yang satu terikat, yang lain tidak terikat. Orang-orang itu melebarkan matanya, dan kemudian menyadari bahwa ekor kudanya benar-benar berbeda. Yang satu tidak terikat, yang satu terikat. Pintar. Lagi pula, ada yang mengetahuinya. Jericho Lee tertawa. Angsa liar Moling bertanya dengan rasa ingin tahu, ini masalah besar. Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama, ekor kuda yang menarik kereta harus diikat. Jika ekor kuda itu berayun sesuka hati, bulu pada ekor tersebut akan dengan mudah terjerat pada tali selama perjalanan. Lari, akibatnya ringan ekor kudanya ditarik, yang parah kudanya karena kesakitan menarik dan panik, terguling. Khususnya kuda perang digunakan untuk berkelahi, kalau ada kecelakaan terguling, saya rasa tidak harus banyak bicara tentang konsekuensinya. Ketika orang mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba sadar. Jadi begitu. Ada jalan seperti itu. Pantas saja saya baru saja melihat kereta Tiongkok kuno. Ekor mereka semua diikat. Bahkan ekor kuda biasa pun diikat. Semua orang terkejut dan membuka mata. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menjawab, artinya, peta kuda perang Mesir kuno, ekor kudanya tidak diikat sama sekali, apakah itu palsu? Benar. Jericho Lee mengangguk dengan berat, jika seekor kuda tidak mengikat ekornya, sangat mudah terjadi kecelakaan saat menarik kereta. Orang Mesir kuno tidak dapat memahami hal ini. Bahkan jika tidak, mereka akan tahu untuk mengikat ekornya setelah beberapa kali kecelakaan. Tapi lihatlah kuda-kuda ini. Berapa banyak yang terikat? Tidak, tidak ada apa-apa. Terlebih lagi, gambar-gambar ini secemerlang baru. Bukankah itu aneh? Bisakah gambaran ribuan tahun lalu tetap cerah? Teknologi anti korosi ini sungguh luar biasa.
Dia membalik beberapa gambar masa lalu yang digali dari makam kuno dan membandingkannya dengan yang lain. Memang, orang-orang menemukan bahwa bahkan gambar yang paling terpelihara yang digali dari makam Tiongkok kuno memiliki bekas korosi yang jelas, dan beberapa di antaranya sudah bobrok. Semakin lama waktu berlalu, semakin parah kerusakannya. Sebaliknya, gambar-gambar kuno Mesir kuno sama indahnya dengan yang baru. Orang bodoh dapat melihat bahwa itu palsu. Ribuan tahun yang lalu, meskipun manusia juga tahu cara menyimpannya benda-benda yang memiliki es dan ruang bawah tanah, tidak peduli bagaimana cara menyimpannya, mereka hanya menggunakan kondisi alam untuk mengawetkannya, berbeda dengan teknologi modern saat ini, bahan pengawet, vakum, nitrogen, dan metode lain dapat digunakan untuk mencegah korosi, yang dapat menjaga suatu benda tetap utuh selama ratusan tahun dan ribuan tahun. Wajah Mike semakin putih, dan Xiao Dongming gemetar karena marah. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar akan kalah. Saya tidak ingin membicarakan peta kuda perang. Mari kita bicara tentang peninggalan budaya yang digali dari Mesir kuno. Jericho Lee juga mencari foto-fotonya. Kita semua harus tahu bahwa artefak kuno adalah bukti paling meyakinkan tentang sejarah peradaban kuno. Secara khusus, deteksi karbon 14 dapat dengan jelas menentukan usia dan membantu umat manusia memahami sejarah dan peradaban kuno. Baiklah, pertama-tama lihatlah seperti apa peninggalan budaya yang digali dari berbagai makam kuno di Tiongkok, lalu lihat seperti apa peninggalan yang digali dari Mesir kuno itu. Sambil melihat gambar-gambarnya, mereka mencari dengan ponsel mereka. Orang-orang yang bermata tajam menemukan keraguan untuk pertama kalinya. Peninggalan budaya yang digali di Mesir kuno sungguh aneh. Selain mumi dan beberapa botol logam, tidak ada yang lain. Sebaliknya, ada berbagai macam artefak Tiongkok kuno. Jenis panci dan wajan apa? Ya, literatur Tiongkok kuno di sini telah menemukan mie dari ribuan tahun yang lalu, yang hampir lapuk menjadi ampas. Mau makan? Awas racunnya. Penonton tertawa terbahak-bahak. Jericho Lee menekan tangannya ke bawah dan berkata, "Oke, hentikan. Apa yang kamu amati benar. Semua benda yang digali di Mesir kuno, kecuali mumi, dan sebagainya, tidak ada yang lain. Sebaliknya, aneh kalau ada di sana. Apakah segala macam hal ditemukan di Tiongkok? Apa yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya?" Mo Lingyan dengan cepat menjawab, "Panci dan wajan, lapar untuk makan, hingga sumpit. Jika kamu harus memasak, kamu harus punya panci, kompor, alat menyendok air, dan alat takar air, seperti berapa liternya. Ada juga yang perlu ditimbang. Berapa kilonya? Lalu kita butuh segala macam pisau. Kita butuh pisau dapur untuk memotong sayuran dan pisau kayu bakar untuk memotong kayu bakar. Kita harus punya alat pertanian, cangkul, sekop, del. Kalau tidak, kita tidak bisa menanam makanan dan kita akan mati kelaparan. Lalu kita harus memakai pakaian saat cuaca dingin, jadi kita harus memakainya. Mempunyai jarum dan benang untuk menenun pakaian, kemudian harus membuat jarum, kemudian harus mempunyai palu, kemudian harus memotong kain, perlu gunting, dan harus mempunyai penggaris untuk mengukur lingkar badan. Tempat tinggal selanjutnya adalah tangga, pisau untuk memotong kayu, dan kalaupun menggunakan kereta, roda keretanya harus dari besi. Kalau tidak, ia tidak dapat menahan beban sama sekali, dan paku-pakunya semuanya besi. Kamu harus menggunakan palu untuk membuat ini.